Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Ar-Ridha yang dirahmati Allah. Sembari kita dalam majlis ta'lim ini duduk bersama di masjid, mari sama kita perbaharu niat kita dengan menyengaja untuk menuntut ilmu dan sembari memasang niat nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Sudah ada dapat dua fadilah kita, niat i'tikaf dan untuk menuntut ilmu. Mari sama kita mulakan dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi afana fi ajsadina wa radda ilaina arwahana wa adhina lana bi dzikrillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mari sama kita kembali untuk memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala dengan untayan tahmid alhamdulillah. Puji syukur yang kita panjatkan kehadiratnya adalah salah satu bukti kita selaku hambanya yang patut terus bersyukur kehadiratnya atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga pujian yang kita persembahkan kehadiratnya sebagai bukti kesyukuran kita selaku hamba kepadanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahmati Allah, sembari salawat dan salam, mari sama kita hadiahkan kehadiran Sayyidul Anam, dialah penghulu segala nabi, jalan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Semoga kita tergolong umatnya yang terus mentauladani akhlaknya, terkhusus akhlak ibadahnya yang dia persembahkan kehadirat Allah, maupun akhlaknya yang dia jalin lewat hablum minan nas di antara sesama manusia. Kita patut mencontoh dan mentauladani akhlak beliau, karena dialah selaku hamba Allah yang sempurna yang dia utus di muka bumi Allah untuk membawa risalah dan menyampaikan kepada umatnya. Mengingat hadirin wal hadirat, nasihat beliau tentang apa yang dia sampaikan di penghujung akhir hayatnya. Dalam sabda, salah satu di antaranya, beliau ucapkan, taraktu fikum amrayni, kutinggalkan kepadamu dua perkara. Ma in tamasaktum bihima, jikalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, niscaya kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnata rasulih, itulah Al-Quran dan hadis yang beliau tinggalkan. Jika kita berpegang teguh kepada keduanya dan kita jadikan sebagai tuntunan pedoman hidup kita, niscaya kita akan selamat dalam menjalani dunia menuju negeri akhirat yang kekal abadi itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahmati Allah, di subuh hari ini kalau kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Dialah Allah yang memegang jiwa atau nyawa seseorang seketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan dialah pula Allah yang menggenggam jiwa seseorang atau nyawa seseorang ketika tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta, dan dialah pula
Allah yang menahan, yang Allah tentukan maut atasnya. Dia tahan, tak dia lepas lagi. Digenggamnya nyawa atau jiwa seseorang itu seketika berlaku atasnya maut itu. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Adapun menjadi kajian kita subuh hari ini mengingatkan kita bersama tentang firman Allah dalam surah Al-Hasr yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikan atau tilik olehmu apa yang telah berlalu darimu, ma qaddamat lighad. Adakah yang berlalu itu bisa kita jadikan sebagai bekal kita untuk hari esok? Menurut ulama, tafsir tentang hari esok adalah yaumul qiyamah atau hari akhirat. Apakah waktu, masa, umur yang Allah telah berikan kepada kita bisa kita jadikan sebagai bekal untuk menghadap Allah di hari esok itu, di hari akhirat itu? Wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atau Maha menerima kabar atas segala apa yang kamu perbuat. Itu Al-Hasr ayat 18. Ayat 19-nya Allah mengingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum, dan janganlah kamu tergolong atau menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Nasullaha fa'ansahum, jikalau kita lupa kepada Allah, maka Allah pun akan melupakan kita. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Maka orang yang melupakan Allah, niscaya mereka itu tergolong orang-orang yang fasik. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, mengingat dengan perjalanan waktu yang Allah titipkan kepada kita, umur yang diberikan Allah kepada kita, kesempatan hidup yang Allah titipkan kepada kita, kesemuanya itu tentu akan disoal dan dipertanyakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim mengingatkan kita bersama lewat surah Al-Hasr ayat 18 dan ayat 19 itu agar kita tidak lupa dan lalai kepada Allah. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, adapun yang menjadi kajian kita di subuh hari ini ialah tentang menyangkut perjalanan waktu, menyangkut dengan usia yang Allah titipkan itu, maka apa yang harus kita perbuat di saat usia kita sudah masuk dikategorikan Allah dewasa. Kapan itu dihitung Allah kita atau disebut Allah kita dengan ucapan dewasa? Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 yang mengingatkan kita bersama tentang menyangkut perjalanan waktu atau usia yang Allah berikan itu kepada kita. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li bi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Inilah Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang menjadi kajian untayan subuh hari ini, yaitu apa yang harus kita perbuat di saat usia sudah dewasa. Lewat firman Allah surah Al-Ahqaf ini mengingatkan kita bersama, Allah dengan sifat Maha Rahman, Maha Rahimnya mengingatkan hambanya
agar tidak lalai dan luput kepada Allah. Dan apa yang harus dia perbuat di saat usianya sudah masuk, dikategorikan Allah dengan dewasa, dengan ukuran 40 tahun. Allah sudah memanggilnya dewasa. Maka apa yang harus kita perbuat dan harus kita lakukan di saat usia kita sudah dewasa? Allah ingatkan lewat Al-Ahqaf 15 ini, pertama yang harus kita perbuat atau yang harus kita lakukan di saat usia kita sudah dewasa atau 40 tahun ke atas. Pertama, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Apa itu? Perbanyak bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama. Minta sama Allah. Qala, berkata ya, bermohon. Banyak munajat kepada Allah, minta kepada Allah agar kita digolongkan kepada hambanya yang bersyukur. Ini yang perlu kita perbanyak di saat usia kita sudah dewasa. Diingatkan kita agar digolongkan menjadi hambanya yang bersyukur. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah, terkenang kita. Ada di riwayat yang menceritakan tentang hadrat Rasulullah SAW